Hai Andika, guys di sini. Selamat datang di playlist Tuyul Online dan di video kali ini kita akan membahas indikator yang sangat cocok untuk pemula karena pakai indikator ini gampang banget untuk cari cuan di saham dan sesuai judul inilah Fibonacci Retracement. Fibonacci adalah urutan atau deretan angka yang biasanya ada di alam dan ternyata bisa kita gunakan untuk trading. Di alam kita bisa temukan Fibonacci itu di mahkota bunga, di putik bunga, bahkan di tubuh kita, tubuh manusia, itu juga ada deretan angka Fibonacci-nya. Fibonacci pertama kali ditemukan oleh Leonardo di abad ke-13 dan dia menerbitkan buku yang judulnya Liberace. Angka deret Fibonacci itu ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 dan seterusnya. Buat yang jago matematika pasti tahu lah ya gimana deret angka ini bisa terjadi. Jadi kalau kalian simak lagi, kalian perhatikan lagi angka-angka tadi. 1 tambah 1 itu 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 5 13, 13 tambah 8 21, 21 tambah 8 34 dan seterusnya. Dan dari deret angka tadi muncullah angka yang biasanya dinamakan dengan golden ratio. Jadi angkanya itu ada 1,618 dan 0,618. Angka-angka itu dari mana? 1,618 adalah pembagian dari dua angka sebelumnya. Contohnya 89 dibagi 55 hasilnya 1,618. Begitupun 34 bagi 21, 21 bagi 13, 8 bagi 5 dan seterusnya. Terus angka 0,618 adalah hasil pembagian dari dua angka sesudahnya. Contohnya 55 bagi 89, 34 bagi 55, 21 bagi 34 dan seterusnya. Coba kalian buka kalkulator kalian, pasti hasilnya adalah dua angka golden ratio tadi. Terus angka yang penting lagi adalah angka 2,618 dan 0,382. Dua angka ini dari dua angka Fibonacci yang dibagi dengan dua angka sebelumnya. Contohnya 89 kita bagi dengan 34 hasilnya akan 2,618. Dan 0,382 dari angka yang dibagi sesudahnya loncat 1. Jadi contohnya 34 dibagi 89 hasilnya akan 0,382. Sementara kalian ingat-ingat dulu angka golden ratio tadi, nanti akan kita praktekkan langsung ketika kita coba sahamnya, kita pakai indikatornya. Sekarang saya akan jelaskan dulu apa itu retracement. Karena kan namanya Fibonacci Retracement. Jadi retracement itu adalah koreksi di saat saham lagi uptrend. Nah contohnya di BBCA ini dari Maret 2014 sampai 2020 kalau kita lihat kan dia uptrend ya, naik terus. Cuman saham apapun itu pasti ada yang namanya koreksi. Nggak mungkin dia naiknya terus-terusan kayak gini tuh nggak mungkin. Pasti ada yang namanya koreksi. Jadi retracement itu adalah koreksi. Nah koreksi itu biasanya ditandai dengan higher high dan juga higher low. Nah di sini kan ada higher high, terus di sini higher low, di sini lagi higher high, di sini higher low sampai gitu terus. Jadi ini namanya retracement. Kita akan memanfaatkan koreksi harga buat momentum kita beli. Jadi kita belinya itu nggak ngawur, kita belinya pakai indikator, pakai analisis. Jadi kita bisa tahu seharusnya kita beli di angka berapa dan jual di angka berapa. Gimana caranya kita bisa tahu beli di berapa dan jual di berapa? Itu tadi ya, salah satunya kita bisa pakai indikator yang namanya Fibonacci Retracement. Saya contohkan aja biar lebih jelas. Di sini saya contohkan pakai saham BBNI. Ingat ya, ini adalah contoh untuk edukasi aja. Saya tidak mengajak kalian untuk beli saham BBNI walaupun saya memang punya saham BBNI. Tapi terserah, kalian bisa pilih saham yang lain sesuai dengan analisa kalian. Di sini hanya untuk contoh, hanya untuk edukasi. Jadi kalau misalkan kita mau pakai Fibonacci Retracement, kita bisa masuk ke Ajaib. Abis itu kita masuk ke Trading View. Jadi caranya tinggal klik aja yang chart ini ya. Abis itu kita tarik Fibonacci Retracement. Nah cara nariknya dari higher low ke higher high. Jadi kalau misalkan saya contohkan langsung, ini higher low-nya, kita tarik ke higher high. Nah, dan kalau kalian lihat saham BBNI ini pasti koreksinya di area-area Fibonacci. Jadi di garis Fibonacci 0,382 ini yang paling sering. Bikin resistance-nya pun juga akan ada di area sini ya, area-area Fibonacci 0,786. Contoh lain di saham BBRI, kalau misalkan kita tarik dari higher high-nya ini 21 Mei 2020. Dan kalau kalian lihat antara support dan resistance-nya, BTW buat yang belum tahu apa itu support dan apa itu resistance, bisa nonton video kita episode sebelumnya ya. Karena di situ udah saya terangkan apa itu support dan apa itu resistance. Kalau misalkan saya jelaskan lagi durasinya akan panjang. Jadi buat yang belum nonton bisa tonton dulu videonya biar lebih paham apa itu support dan apa itu resistance. Karena sebenarnya dari semua indikator ya, baik itu Bollinger Band, MACD, semuanya, intinya kalian harus tahu dulu support dan resistance-nya. Karena kalau kalian nggak tahu itu, pakai indikator manapun itu
agak susah ya, bukan agak, susah banget. Dan lanjut ke BBRI tadi contohnya, jadi kalau misalkan kita lihat pasti dia ada di garis Fibonacci ya. Untuk resistance dia ada di 0,618. Habis itu juga area 0,382 jadi resistance. Terus naik di angka 0, dan kalau kalian perhatikan ketika koreksi di Fibonacci-nya pasti agak lama atau agak mantul di situ. Karena ketika semua trader ataupun investor pakai Fibonacci ya, secara psikologis pasarnya akan seperti itu karena akan banyak yang beli di harga itu. Cuman Fibonacci ini ada kekurangannya karena nggak semua psikologis manusia itu sama. Kadang ada yang narik dari interval 1 minggu. Jadi kalau saya contohkan BBR ini 1 minggu ya. Terus kita tarik dari higher low-nya dan ke higher high-nya di sini. Tiap orang bisa beda-beda gitu. Jadi ada orang yang narik higher low-nya itu dari sini, dan memang kalau kita lihat bakalan ya tetap ada di angka-angka Fibonacci-nya ya, di sini, di sini. Di sini saya pakai brush aja deh biar kelihatan ya, di sini, terus di sini juga masih kena garis Fibonacci, di sini kena garis Fibonacci, di sini kena garis Fibonacci. Dan ada orang yang narik Fibonacci dari higher low area sini, atau dari area sini, atau dari area sini, atau dari area sini. Jadi tiap orang itu bisa beda-beda caranya narik Fibonacci retracement. Bahkan ada juga yang pakai shadow-nya seperti ini, shadow-nya higher low, terus juga ada yang pakai body di sini. Nah, ini kalau misalkan kena body ya, buat yang belum tahu apa itu body, apa itu shadow, bisa lihat juga video sebelumnya karena udah saya terangkan. Intinya kalau shadow itu yang garis ya. Kalau misalkan body itu seluruh badannya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita nariknya dari shadow, berarti tariknya dari sini, dan ini dari sini. Pokoknya intinya tiap orang itu narik garis Fibonacci bisa beda-beda. Nah, Fibonacci ini akan lebih baik kalau misalkan ya pertama itu tadi kita harus tahu apa itu support dan apa itu resistance, itu wajib banget. Karena dengan support dan resistance kita bisa tahu titik terkuat Fibonacci-nya nanti. Terus kombinasikan Fibonacci ini dengan indikator yang lain. Nah, biasanya ya orang-orang itu akan menggabungkan Fibonacci dengan Elliott Wave. Sesuai dengan namanya Elliott Wave, wave berarti gelombang. Karena seperti yang saya bilang tadi, chart saham itu nggak mungkin yang langsung lurus seperti itu aja, pasti ada naik turunnya dan bentuknya mirip wave. Makanya namanya Elliott Wave. Elliott Wave ditemukan sama Ralph Nelson Elliott. Jadi namanya dipakai ya, Elliott Wave. Ralph Nelson Elliott. Simpelnya Elliott Wave ini adalah hasil reaksi pelaku pasar pada tren saat itu. Menurut Elliott, harga itu cenderung bergerak dalam dua kondisi, yaitu gelombang impulsif dan juga gelombang korektif. Bingung ya? Ya udahlah ya, kita langsung praktekkan aja biar kalian nggak bingung. Kita coba pakai saham BBNI, tapi sekali lagi ini bukan ajakan untuk beli saham BBNI, ini untuk edukasi aja. Jadi untuk pakai Elliott Wave kita bisa cari aja chart yang gambarnya seperti ini, terus kita klik kanan, abis itu Elliott Impulse Wave. Jadi gelombang ini kalau misalkan kita pakai Elliott, saya bisa pakai ini 0, ini 1, ini gelombang kedua, ini 3, 4, 5. Dan ini saya contohkan BBNI. Ya emang kalau saya lihat dari bukunya memang chartnya ini nggak sempurna seperti di bukunya Elliott Wave. Tapi ya nggak apa-apa, namanya pasar nggak mungkin bisa sama dengan bukunya Elliott Wave. Adapun mungkin dari beberapa emiten kita harus cari satu persatu. Tapi enggak, ini saya contohkan pakai BBNI aja. Dan buat kemarin yang ngikutin playlist Tuyul Online, terutama playlistnya Ajaib, kalian kan pasti tahu saya kemarin averaging down untuk BBNI. Dan sekarang BBNI kemarin saya bilang kalau BBNI akan tembus 8.000. Nah sekarang 7.900 dan saya belinya itu averaging down-nya di harga 7.100, harga sekarang 7.900. Jadi saya udah dapat 11,27% returnnya. Cuman kalau BBNI ini bukan saya buat trading ya. Jadi saya buat jangka panjang untuk investasi. Jadi ya gak bakal saya jual. Mungkin tapi saya jual buat playlist video sesudah ini mungkin di harga 8.000 atau 8.300. Tapi saya contohkan dulu kalau pakai Elliott Wave dan juga Fibonacci di saham BBNI. Jadi kalau misalkan kita tarik Fibonacci-nya dari nolnya Elliott Wave ke wave 1 ya, untuk cross check aja. Jadi kita tarik sampai di sini. Dan sekarang coba kita lihat apakah titik-titik Fibonacci-nya ini jadi support dan juga resistance. Pertama ada 0,618, habis itu juga ada di sini ya. Habis itu juga ada di sini jadi resistance, terus resistance di sini 0,382. Dia koreksi dan mantulnya juga di angka atau di garisnya Fibonacci di 0,618. Habis itu dia naik terus breakout di sini terus habis itu dia koreksi lagi di angka garis sini, di garis sini mantul lagi, sini mantul lagi. Jadi di sini udah boleh kalau saya beranggapan berarti titik Fibonacci-nya kuat dari wave 0 ke wave 1. Habis itu lanjut dari wave 2 ke wave 3. Jadi kalau misalkan Fibonacci-nya ini saya tarik dari wave 3, habis itu higher low-nya dari wave 2 di sini dan kita cross check lagi. Dan kalau kalian lihat titik Fibonacci-nya kuat banget di garis 0,382. Nah, di sini ya. Dia kuat banget. Jadi
Ya sah kalau misalkan saya beranggapan Fibonacci-nya ini kuat. Kalau misalkan dia turun, dia pasti turunnya itu di 0 di garis-garis Fibonacci lah. Antara di kalau misalkan turun, dia akan turun di 0,382 jadi area sini untuk wave 4 atau di 0,236 ya area sini. Jadi kalau misalkan kalian mau beli BBNI, alangkah lebih baiknya kalau kalian tunggu dulu di angka berapa nih sekitar 7.200 atau kalau misalkan dia turun lagi kalian bisa tunggu di harga 6.600. Cuman BBNI ini saya tetap hold karena kenapa? Karena kalau kita lihat ya, kalau misalkan kita tarik garis dari sini terus ke sini, dia kan mau breakout ya, antara breakout atau false breakout gitu. Jadi kalau misalkan dia false breakout, saya akan beli lagi di angka sekitar 7.200 atau di wave 4-nya di 6.600. Kalau misalkan dia breakout, harusnya sih dia ada di higher high-nya yang sini. Untuk jangka pendeknya, jangka panjangnya dia akan bisa ada di harga ini higher high yang ini ya 9.300. Jadi kalau misalkan ini breakout ya kalau BBNI sekali lagi saya buat jangka panjang jadi nggak akan saya jual, mungkin kalau turun akan saya tambahi. Cuman untuk mencontohkan pakai Fibonacci saya juga akan beli langsung ya. Jadi saya akan coba pakai BJBR ini ya, Bank Pembangunan Daerah Jakarta. Sekali lagi ini bukan untuk ajakan beli, untuk edukasi aja. Kalian bisa analisis sendiri nanti. Jadi kalau saya mau pakai Fibonacci, saya kombinasikan dulu dengan Elliott Wave. Jadi ini 0, ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Ya, jadi kalau misalkan kita mau cross check dulu untuk Fibonacci-nya, kita tarik dari higher high, kita tarik dari higher low ke higher high. Dan coba kita lihat untuk titik-titik Fibonacci-nya, resistance ada di sini juga ada area sini, di sini ada, di 0,236 juga banyak di sini ya. Terus kalau misalkan kita tarik lagi untuk Elliott Wave-nya, dari wave 2 sini ke wave 3. Dan coba kita lihat untuk titik-titik Fibonacci-nya di 0,5, habis itu 0,382, di sini dia juga sempat mantul ya 0,382, terus koreksi 0,382 lagi. Terus dia juga turun lagi di area 0,5, terus nggak bisa nembus titik Fibonacci di 0,618, dia naik lagi terus mentok lagi di resistance 0,236, turun. Jadi seharusnya BJBR ini kalau misalkan kita baca dari Fibonacci, kalau untuk wave 4-nya seharusnya ini udah wave 4 sih ya harusnya ya. Dia udah menyentuh 0,618, terus sudah nyentuh titik resistance 0,382 juga. Jadi kalau kita perhatikan dia kan udah menyentuh area hampir garis ini ya, hampir garis ini 0,786. Terus dia mantul, terus dia juga masih nggak bisa menembus resistance berapa nih Fibonacci-nya 0,382. Jadi kalau misalkan dia naik besok ya, karena ini di luar jam bursa saham, kalau misalkan dia naik seharusnya ada di titik 0,236. Jadi kalau misalkan ini kalian mau beli BJBR buat besok sih oke ya, kalau misalkan mau pasang di harga 1.400. Cuman kalau misalkan mau aman lagi bisa antri di harga 1.365. Oke deh, saya akan beli saham BJBR ini aja karena lumayan murah saham BJBR ini ya. Kalau kita lihat chart sebelumnya dia tembusnya bisa sampai 2.900 dulu, terus 2.400. Jadi 1.400 masih murah lah, masih oke. Jadi saya beli aja. Sekarang harganya itu 1.405, saya turunkan 2 tick atau 1 tick ya. 1 tick aja deh di 1.400. Dan saya coba beli 10 lot. Ingat ya, ini buying power saya tinggal 5 juta. Cuman alangkah lebih baiknya kalau misalkan jangan di all-kan 5 juta. Kalau misalkan 5 juta ya 1.400.000 kayak gini nggak apa-apa. Karena kenapa? Kalau misalkan analisa kita salah kita bisa averaging down. Jadi apa itu averaging down? Udah saya bahas di videonya sebelumnya juga. Jadi kalau misalkan punya, ini ajaib ini juga enak nih. Kita bisa alokasikan 25% dulu, 50% dulu. 75% dari buying power kita beli 25% dulu aja deh. Saya tambahin deh 10 lot aja ya 1.400.000. Dan saya beli, konfirmasi order beli dan saya antri di 1.400. Cuman ini kan lagi tutup ya besok karena bangunnya saya siang, jadi saya bisa antrinya jam sekarang. Dan coba kita lihat apakah besok saya bisa profit. Ini buat contoh aja, jadi seharusnya saya akan jual di Fibonacci yang 0,236 ya. Jadi harganya itu ada di range berapa nih, sebentar saya tandain dulu aja di sini ya. Di sini harganya itu ada di sekitar 1.446. Kalau misalkan kalian pengen tahu berapa persen yang didapat, bisa di price range sini ya.
Jadi kalau misalkan harganya dapatnya 1.400 tadi di area sini, terus kita ambil profitnya di sini, jadi sekitar 3% ya. 3% kalau misalkan satu harian oke lah. Jadi coba kita lihat BJBR apakah dia besok bisa naik 3% dari 1.400 ke 1.440-an, 1.430 something. Sekian, intinya dia akan naik kalau naik ya. Kalau naik dia akan ada di garisnya Fibonacci yang 0,236, cuman kalau turun dia akan turun di 1366. Nah, kalau misalkan turun kita bisa averaging down. Seperti itu dan seterusnya ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja untuk video Fibonacci retracement ini. Intinya kalau misalkan kalian pengen pakai indikator ini, pahami dulu apa itu support dan apa itu resistance. Biar kalian tahu support dan resistance yang terkuat ya. Karena garis-garisnya Fibonacci ini akan menjadi garis bantu kalian untuk menentukan mana itu support dan mana itu resistance. Terus Fibonacci retracement ini juga akan lebih baik kalau misalkan kita kombinasikan dengan indikator yang lain. Biasanya orang-orang akan pakai Elliott Wave untuk mengkombinasikannya dengan Fibonacci. Karena kita bisa cari tahu mana support dan resistance yang paling kuat kalau kita pakai dua indikator tadi. Intinya kalau misalkan kalian trader ya, jadi untuk invest di saham ini tergantung dengan kebutuhan atau tergantung dengan profil tipe investor seperti apa kalian. Contohnya kalau di saham BJBR ini, kalau misalkan kalian investor ya kalian tentukan harga berapa yang pengen kalian beli, itu bisa pakai Fibonacci dan juga Elliott Wave. Karena dia pasti bakalan mantul di garis-garis Fibonacci ya. Jadi kalau misalkan kalian mau antri di harga ini, harga sekitar berapa nih? 1361, oke. Kalau misalkan kalian nggak yakin 1361, kalian bisa tunggu di sini. Ya namanya orang nawar itu sah-sah aja, cuman di sininya kapan kita juga nggak tahu ya. Jadi kalian bisa antri di 1323 atau kalau menurut saya di 1400 ini masih oke sih ya. Jadi kalian bisa langsung dapat gitu barangnya. Kalau misalkan dia naik, dia pasti akan nyentuh di sini dulu nih. Berapa nih? 1445 daerah situlah. Habis itu antara dia mau breakout atau dia mau turun, itu urusan nanti. Intinya kalau misalkan kalian investor jangka panjang, kalau misalkan dia turun ya dicicil, di averaging down. Kalau misalkan kalian trader, kalau misalkan kalian beli di harga sekarang 1400, terus besoknya kalian jual di 1440 ini di titik Fibonacci yang 0,236 ini ya sah-sah aja. Karena trader itu adalah orang yang investasi di saham dalam jangka pendek. Jadi harian, jam-jaman juga ada, mingguan ada, bulanan ada. Kalau investor jangka panjang itu minimal 6 bulan lah kalian hold. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Kalau misalkan kalian pengen nambahi, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.